Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunia Nur Hamidah dengan NIM 2386202037, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar 6A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah pemecahan masalah matematika yang diampu oleh Dr. Urip Tisnati, MPD. Melalui video ini, saya akan membahas tentang konsep dasar pemecahan masalah matematika. Berikut daftar isi yang akan saya bahas pada materi ini, yaitu 1. Pengertian masalah matematika, 2. Perbedaan soal rutin dan non-rutin, 3. Tipe masalah tertutup dan terbuka, 4. Tipe masalah rutin dan non-rutin, 5. Masalah satu solusi dan multi solusi, 6. Perbedaan soal latihan fast masalah matematika, 7. Pengertian pemecahan masalah matematika, dan kesimpulan. Pengertian masalah matematika. Menurut Polya 1973, masalah matematika adalah suatu situasi yang memerlukan penyelesaian, di mana seseorang tidak dapat langsung menemukan cara untuk menyelesaikannya. Masalah matematika berbeda dari soal biasa karena membutuhkan penerapan konsep, strategi berpikir, dan langkah-langkah penyelesaian tidak langsung terlihat. Berikut perbedaan soal rutin dan non-rutin, yaitu soal rutin, soal yang dapat diselesaikan dengan prosedur atau rumus yang sudah diketahui hanya membutuhkan keterampilan berpikir tingkat rendah atau lower order thinking. Soal non-rutin, soal yang membutuhkan pemahaman konseptual dan kreativitas, memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi higher order thinking karena tidak bisa diselesaikan hanya dengan rumusan biasa. Berikut contoh soal rutin. Hitunglah luas persegi panjang dengan panjang 8 cm dan lebar 5 cm. Penyelesaiannya dapat diketahui ini panjang 8 meter, lebar 5 meter. Kita mau menggunakan rumus L sama dengan panjang kali lebar. Nah, L sama dengan panjang kali lebar sama dengan, tadi kan kita sudah mengetahui panjangnya 8 dan lebarnya 5. Jadi 8 kali 5 sama dengan 40. Jadi luas persegi panjang tersebut adalah 40 cm kubik. Berikutnya contoh soal non-rutin. Perhatikan pola bilangan berikut 2, 6, 12, 20. Tentukan bilangan selanjutnya. Selisihnya yaitu 4, 6, 8. Selisih bertambah 2. Bilangan selanjutnya berarti 20 tambah 10 yaitu 30. Jadi 2, 6, 12, 20. Jadi selanjutnya itu adalah 30. Berikut cara-caranya. Selanjutnya tipe masalah matematika tertutup dan terbuka. Berdasarkan strukturnya, masalah dalam matematika terbagi menjadi masalah terdefinisi secara sempurna atau well-defined atau masalah tertutup dan masalah terdefinisi secara lemah ill-defined atau masalah terbuka menurut Skraw-Dunkel and Beding 1995. Masalah tertutup adalah masalah yang disajikan dengan jelas dan hanya memiliki satu solusi penyelesaiannya. Masalah terbuka adalah masalah yang kurang terspesifikasi dengan jelas dan memiliki lebih dari satu strategi atau solusi penyelesaiannya. Berikut contoh masalah tertutup. Ani mempunyai 20 permen. Ia memberi 8 permen kepada temannya. Berapa sisa permen Ani? Penyelesaiannya 20 kurangi 8 sama dengan 12. Jadi, sisa permen Ani adalah 12 permen. Berikut juga contoh masalah terbuka. Ayah memiliki sebuah roti berbentuk persegi. Ia ingin membagi roti tersebut menjadi 4 bagian yang sama besar. Jelaskan minimal 2 cara berbeda untuk membagi roti tersebut. Nah, penyelesaiannya yaitu cara pertama. Kita membagi roti 2 garis lurus yang saling tegak lurus melalui titik tengah roti hingga roti terbagi menjadi 4 bagian persegi panjang yang sama besar. Cara 2,
Membagi roti dua garis diagonal yang terpotong di tengah persegi hingga terbentuk 4 bagian segitiga yang sama besarnya. Selanjutnya, tipe masalah matematika rutin dan non-rutin. Menurut Ade Putri 2018, di dalam matematika itu sendiri terdapat 2 jenis soal, yaitu tentang masalah rutin dan masalah non-rutin. Masalah rutin bisa mencakup aplikasi suatu prosedur matematika yang sama atau mirip dengan hal yang baru dipelajari. Sedangkan dalam masalah tidak rutin atau non-rutin, untuk sampai pada prosedur yang benar diperlukan pemikiran yang lebih mendalam. Berikut contoh soal non-rutin. Contoh soal non-rutin. Ani mempunyai 3 kotak. Setiap kotak berisi 3 kantong. Setiap kantong berisi 3 kelereng. Berapa jumlah seluruh kelereng Ani? Nah, kita dapat selesaikan yaitu 9 kali 3 sama dengan 27 kelereng. Jadi, jumlah seluruh kelereng Ani ada 27 kelereng. Nah, di sini juga ada cara penyelesaiannya, teman-teman. Bisa kita lihat ya di gambar di samping. Nah, untuk berikutnya, contoh soal rutin. Sebuah segitiga memiliki alas 4 meter dan tinggi 2 meter. Berapa luas segitiga tersebut? Penyelesaiannya, kita cari dulu rumus segitiga. Rumus segitiga yaitu luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, sudah ketemu rumusnya, kita selesaikan. Kita tulis di sini. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Luas sama dengan setengah kali alasnya tadi berapa? 4 meter. Jadi kita tulis 4, tingginya 2. Jadi dikali 4 kali 2. Nah, sudah ketemu. Kita cari lagi rumusnya lagi. Luas sama dengan setengah kali 8. Kan 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, kita penyelesaian luas sama dengan jadi setengah kali 8 hasilnya 4 meter persegi. Jadi, luas segitiga tersebut adalah 4 meter persegi. Tipe masalah dengan satu solusi atau closed-ended. Menurut M. Desi Aryani DKK 2014, masalah dengan satu solusi atau closed-ended penggunaan soal tertutup kurang mendorong siswa untuk mengeksplorasi berbagai ide-ide matematika, sehingga kurang memungkinkan untuk secara efektif digunakan dalam mengembangkan kemampuan komunikasi matematika sekaligus membangun pemahaman matematika siswa. Selanjutnya, tipe masalah multi-solusi atau open-ended. Menurut Hendriani 2023, multi-solusi atau open-ended yang memberikan kebebasan individu untuk mengembangkan berbagai cara dan strategi pemecahan masalah sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Orientasi open-ended terletak pada proses bukan pada hasil semata. Proses ini menyangkut strategi, metode, dan cara-cara, sehingga peserta didik yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan matematika, dan peserta didik dengan kemampuan lebih rendah masih dapat menikmati kegiatan matematika sesuai dengan kemampuannya. Berikut contoh tipe soal matematika yaitu masalah dengan satu solusi yaitu closed-ended. Ibu memberi 3 kotak telur di pasar. Jika setiap kotak berisi 10 butir telur, berapakah total seluruh telur yang dibeli ibu? Penyelesaiannya 3 kali 10 sama dengan 30. Jadi, total telur yang harus dibeli ibu adalah 30 butir telur. Selanjutnya, contoh tipe soal matematika masalah multi-solusi atau open-ended. Seorang petani ingin memagari kebunnya yang berbentuk persegi panjang. Luas kebun tersebut adalah 24 meter persegi. Berapa saja kemungkinan panjang dan lebar kebun tersebut jika ukurannya harus dalam bilangan bulat? Berikan minimal 3 kemungkinan pasangan ukuran yang berbeda. Penyelesaiannya yaitu metode 1, panjang 8 meter dan lebar 3 meter. 8 kali 3 sama dengan 24. Selanjutnya, perbedaan soal latihan versus masalah matematika. Soal latihan. Menurut Lestari et al. 2022,
Soal latihan merupakan instrumen yang dirancang untuk mengasah kemampuan prosedural siswa dalam menerapkan langkah-langkah atau algoritma yang telah dipelajari sebelumnya. Melalui latihan ini, siswa tidak hanya diuji hasil belajarnya, tetapi juga untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dari tingkat rendah HOTS hingga tingkat tinggi HOTS. Selain itu, aspek kognitifnya menurut Purwantoro dan Suryantoro 2020 yaitu soal latihan yang relevan dengan hambatan belajar siswa juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang efektif guna membangun kolaborasi erat antara guru, siswa, dan orang tua. Perbedaan soal latihan versus masalah matematika. Berikut contoh soal latihan. Menyelesaikan soal luas bangun data dengan menggunakan aturan operasi yang sudah diketahui. Sebuah papan tulis berbentuk persegi panjang memiliki panjang 80 cm dan lebar 50 cm. Hitunglah luas papan tulis tersebut. Penyelesaiannya, 1. Gunakan rumus luas persegi panjang. L sama dengan panjang kali lebar. Kedua, masukkan nilai. L sama dengan 80 kali 50 sama dengan 4.000. Jawabannya, luas papan tulis adalah 4.000 cm persegi. Selanjutnya perbedaan soal masalah matematika. Menurut Anggo Mustamin 2011, masalah matematika adalah persoalan yang jawabannya belum diketahui dan memerlukan proses berpikir untuk menemukan solusinya. Dalam pembelajaran, masalah diberikan untuk melatih kemampuan berpikir logis, analitis, dan sistematis siswa. Pemasaran masalah tidak hanya menekankan pada jawaban akhir, tapi juga pada proses berpikir dalam menemukan solusi. Dalam menyelesaikan masalah matematika, siswa melalui tahapan memahami masalah, menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali jawaban. Nah, selanjutnya, contoh soal masalah matematika. Pak Budi memiliki sebuah kebun berbentuk persegi panjang dengan panjang 12 meter dan lebar 9 meter. Pak Budi ingin menanam sayur di kebunnya. Ia ingin menanam sayur di setiap petak yang berukuran 1 meter kali 1 meter. Pengertian pemecahan masalah matematika. Menurut Polya 1973, proses menemukan solusi terhadap masalah yang belum memiliki jawaban langsung melalui strategi tertentu. Selanjutnya yaitu tujuan pemecahan masalah matematika. 1. Pengembangan berpikir kritis. Menurut Ennis 1985, kemampuan untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan yang rasional. 2. Pengembangan berpikir kritis. Menurut Newell Simon 1972, kemampuan untuk mengurai masalah menjadi bagian-bagian kecil dan memahami hubungan di antara bagian-bagian tersebut. Selanjutnya, pengembangan berpikir kreatif. Menurut Torrance 1974, kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan menemukan solusi alternatif dalam pemecahan masalah. Berikut daftar pustaka yang kita ambil. Selanjutnya, kesimpulan. Pemecahan masalah matematika merupakan proses penting dalam pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada cara berpikir dalam menemukan solusi. Masalah matematika berbeda dengan soal latihan karena menuntut pemahaman konsep, strategi, serta kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Soal matematika memiliki berbagai jenis, seperti soal rutin dan non-rutin, masalah tertutup dan terbuka, serta masalah dengan satu solusi maupun multi-solusi. Yang masing-masing memberikan tingkat tantangan dan cara penyelesaian yang berbeda. Oleh karena itu, penggunaan berbagai tipe masalah dalam pembelajaran sangat diperlukan untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara menyeluruh dan membantu mereka menghadapi berbagai situasi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.